Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, NPM 21030111054. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan materinya adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abdu Asyam atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, lalu menjadi khalifah yang memimpin pada 661 sampai 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dari dua periode utama, yakni tahun 661 sampai 750 Masehi berpusat di Damaskus atau kini ibu kota Suriah. Kemudian periode 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol, Andalusia. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam pada dinasti Umayyah. Yang pertama, kebebasan individu. Yang nomor dua, hak terhadap harta. Nomor tiga, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar. Yang keempat, kesamaan sosial. Yang kelima, jaminan sosial. Yang keenam, distribusi kekayaan secara meluas. Nomor tujuh, larangan menumpuk kekayaan. Nomor delapan, larangan terhadap antisosial. Nomor 9, kesejahteraan individu dan masyarakat. Sumbangan khalifah-khalifah Bani Umayyah bagi kemajuan ekonomi. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah, tentu Muawiyah bin Abu Sufyan lebih fokus membangun di bidang keamanan. Namun, ada beberapa pemikirannya di bidang ekonomi, seperti mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi sebagai syarat kondusif dalam berekonomi. Oleh para sejarawan, beliau disebut sebagai orang Islam pertama yang membangun kantor catatan negara dan layanan pos atau Al-Barid. Selanjutnya, membangun pasukan Damaskus menjadi kekuatan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi. Selanjutnya, mencetak mata uang, membangun birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik. Selanjutnya, mengembangkan jabatan qadhi atau hakim sebagai jabatan profesional, menetapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara. Yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan, mempunyai pemikiran sebagai berikut: mengembangkan pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam sebagai bentuk upaya penolakan atas permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapuskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi, beliau mencetak mata uang Islam sendiri yang mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan mendistribusikannya ke seluruh wilayah Islam serta melarang pemakaian mata uang lain dan menjatuhkan hukuman takzir kepada mereka yang mencetak mata uang di luar percetakan negara. Yang terakhir, melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Yang ketiga adalah Umar bin Abdul Aziz, mempunyai pemikiran ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyat dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya yang diperoleh secara tidak wajar pada Baitul Mal. Selanjutnya, selama berkuasa, beliau juga tidak mengambil sepeser pun dari Baitul Mal, termasuk pendapatan fa'i yang menjadi haknya. Selanjutnya, memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Dalam melakukan berbagai kebijakannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih bersifat melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, mengurangi beban pajak kaum Nasrani,
membuat aturan, takaran, dan timbangan, membasmi kerja paksa. Selanjutnya, menerapkan kebijakan ekonomi daerah. Dalam menerapkan negara yang adil dan makmur, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial bagi landasan pokok. Kembalinya syariat Islam dan semua ketinggalan serta kesempurnaannya untuk mewarnai seluruh aspek kehidupan. Pada masa pemerintahannya, sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas. Perkembangan ilmu ekonomi pada masa Daulah Umayyah mirip dengan fase pertama proses pengembangan disiplin ilmu ekonomi moneter Islam pada dekade tahun 1930-an seperti yang diungkap oleh Umar Chapra. Perkembangan ilmu ekonomi pada masa Bani Umayyah tidak lahir dari ekonomi murni intelektual muslim seperti halnya ekonomi barat, melainkan dari para fuqaha, tasawuf, ahli filsafat, sosiologi, dan politikus sehingga konsep-konsep ekonomi lahir melalui knowledge interdisipliner. Oke, baiklah itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam berbicara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.